sekolah dan Bapak narasumber. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Om Swastiastu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami materi pembelajaran informatika untuk menampilkan hasil atau tugas yang telah diberikan dari workshop yang sudah berjalan, yaitu workshop peningkatan kompetensi guru, di mana temanya mengenai penyusunan media pembelajaran menggunakan Google Site. Nah, itu sekarang saya perwakilan dari kelompok informatika akan menyampaikan pembelajaran yang telah kami buat. Nah, seperti yang bisa Ibu Bapak lihat ya di layar, itu kami mengambil materi tentang perangkat keras. Ya, di mana di sana ditunjukkan ada home, tujuan, materi, dan evaluasi. Ya. Nah, selanjutnya, Pak. Nah, untuk tujuannya, ya, itu bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama itu ada peserta didik mampu memahami perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua itu ada peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, itu tujuan dari perangkat informatika. Dan selanjutnya itu ada materi. Nah, untuk materinya di sini kami mengambil yaitu visual dan audio visual. Untuk materinya, visualnya yaitu mengenai tentang perangkat keras. Apa saja sih perangkat keras itu pada komputer? Nah, perangkat keras mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya. Pada komputer itu mungkin ada perangkat keras. Definisi perangkat keras ya, itu perangkat keras atau hardware mencakup semua komponen fisik yang membentuk komputer. Tanpa perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat berfungsi karena perangkat keras adalah infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aplikasi dan sistem operasi. Selanjutnya itu ada yang namanya analogi komputer dan tumbuh manusia. Di sana ada bayangan komputer sebagai tumbuh manusia, seperti perangkat keras adalah organ yang bekerja sama, di mana itu ada yang namanya CPU. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa fungsi dari CPU ya. Nah, itu saya paparkan sedikit. CPU itu berfungsi sebagai otak, RAM sebagai ingatan, perangkat masukan seperti indera, dan perangkat keluaran seperti ekspresi fisik. Nah, kemudian di sana ada perangkat masukan dan keluaran. Yang pertama itu ada keyboard. Ya, di mana keyboard itu adalah alat masukan utama yang digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Nah, di mana perangkat ini memungkinkan penggunaan untuk berkomunikasi dengan komputer dengan cara yang paling langsung dan efisien. Ya, di sana gunanya seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengetik. Ya. Selanjutnya ada mouse. Nah, fungsi mouse ini yaitu untuk mengendalikan cursor di layar.
memungkinkan pengguna untuk memilih menu dan objek dengan lebih mudah. Terdapat berbagai jenis mouse, termasuk mouse optik dan mouse tanpa kabel. Ya, itu. Selanjutnya ada scanner, ya, di mana scanner ini digunakan untuk memindai dokumen fisik menjadi format digital, memudahkan penyimpanan dan pengeditan dokumen. Teknologi ini mendukung digitalisasi arsip penting. Nah, selanjutnya itu ada mikrofon, ya, di mana mikrofon itu berfungsi untuk merekam suara, menjadikan alat penting dalam proses komunikasi digital seperti panggilan video, rekaman audio, ya. Kualitas mikrofon dapat mempengaruhi hasil rekaman. Nah, itu kemudian ada kamera. Nah, kamera mungkin sudah sering Bapak Ibu gunakan, ya. Di handphone juga ada kameranya yang Ibu gunakan untuk selfie, ya. Itu. Nah, kamera digunakan untuk pengambilan gambar atau video. Menjadi perangkat penting dalam komunikasi visual. Kualitas kamera dapat bervariasi mempengaruhi hasil gambar dan video yang Bapak Ibu ambil. Selanjutnya itu ada monitor. Nah, di mana monitor itu sangat penting di dalam komputer, ya. Monitor itu menampilkan gambar atau teks dari komputer, memungkinkan pengguna untuk melihat informasi secara visual. Terdapat berbagai ukuran dan resolusi yang mempengaruhi pengalaman visual. Kemudian selanjutnya itu ada printer. Nah, printer itu digunakan untuk mencetak dokumen fisik dari komputer. Berbagai jenis printer ada seperti inkjet, laser, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya itu ada speaker. Nah, speaker menghasilkan suara dari komputer. Jadi kalau tidak ada speaker dalam komputer, kalau Bapak Ibu ingin memutar video itu tidak akan kedengar suaranya. Ya, yang hanya ada gerakan saja yang bisa Ibu lihat. Kalau ada speakernya, semuanya bisa Ibu dengarkan. Itu. Nah, kemudian ada unit pemrosesan sentral atau CPU dan memori. Nah, pertama itu ada fungsi CPU, di mana unit proses sentral atau CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan mengelola operasi internal komputer. CPU mengolah data dan menghasilkan output yang dibutuhkan untuk fungsi perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Selanjutnya itu ada struktur CPU, di mana CPU itu terdiri dari berbagai komponen penting, termasuk unit kontrol, unit aritmatika, logika atau yang bisa disebut dengan ALU. Kemudian dan register, ya. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang berkaitan dengan pemrosesan data. Nah, selanjutnya itu ada memori atau RAM, di mana RAM itu adalah memori sementara menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program berlangsung, di mana semakin besar kapasitas RAM,
semakin cepat juga komputer dalam menjalankan aplikasinya. Kemudian ada memori ROM. Di sini yaitu adalah jenis memori yang berisi program dasar komputer yang tidak dapat diubah, di mana fungsi utama ROM ini adalah menyimpan firmware dan instruksi booting yang diperlukan saat komputer menyala. Ya, sama halnya dengan RAM. Sama-sama tempat penyimpanan ya. Kemudian ada perangkat penyimpanan lainnya. Itu ada hard disk ya. Hard disk itu adalah perangkat penyimpanan magnetik yang umum digunakan untuk menyimpan data. Atau HDD memiliki kapasitas yang besar dan biaya yang relatif rendah, namun memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD ya. Selanjutnya itu ada SSD atau Solid State Drive, menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Ini juga gunanya untuk menyimpan, yang menjadikan lebih cepat daripada HDD ya. SSD memiliki keandalan yang lebih tinggi karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Selanjutnya di sini ada flash drive. Flash drive itu adalah perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash, mudah dibawa dan digunakan untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan kapasitas bervariasi. Selanjutnya itu ada CD atau DVD. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya apa itu CD atau DVD. Nah, CD di sini itu adalah digital cassette disc, adalah media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data digital. Ya, dimana meskipun semakin jarang digunakan, mereka masih berguna untuk distribusi film dan perangkat lunak. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer, di mana ia memungkinkan komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat lainnya dalam sistem. Selanjutnya di sana ada power supply unit atau PSU. Ya. Itu merupakan komponen yang menyediakan daya listrik untuk semua bagian komputer. Memilih PSU yang tepat vital untuk stabilitas dan keamanan sistem. Kemudian itu ada kartu grafis. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya di layar itu gambarnya. Ya, itu kartu grafis bertanggung jawab untuk menghasilkan semua visual yang ditampilkan di monitor. Kartu ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan grafis tinggi seperti game dan desain profesional, di mana di sini mungkin anak-anak ya sering bermain game. Kemudian selanjutnya kartu jaringan.
Bisa juga Bapak Ibu lihat di layar, itu gambarnya. Di mana kartu jaringan ini memungkinkan komputer terhubung ke jaringan lokal atau internet. Kartu ini dapat berupa wireless atau internet atau wireless, wifi, ya, dan berperan penting dalam komunikasi data. Nah, itu mengenai tentang perangkat keras dari media kami. Nah, selanjutnya untuk videonya mungkin akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Pak Kadek Sudiarse. Pak Kadek, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk saya dari sini saja nih, izin Bapak Kepala Sekolah. Untuk videonya mungkin ini bisa dihubungkan ya, tidak bisa dihubungkan ya karena tidak terhubung dengan speakernya dan laptop saya juga tidak support untuk Bluetooth ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi bagaimana nanti solusinya Pak? Diputar saja ya. Ya mungkin suaranya juga tidak terdengar kan? Ya, yang katanya. Ini mungkin bisa Bapak Ibu akses nanti di websitenya langsung ya. Terus selanjutnya, ya kita masuk ke evaluasi ya. Evaluasi di sini saya membuat, ya kemarin sebenarnya membuat satu ya, ada wordwall aja. Kemudian saya pertimbangkan lagi untuk membuat quizzes gitu. Karena terus terang untuk wordwall mohon maaf, saya belum pernah mengakses atau menggunakan ya. Karena kalau saya sebenarnya lebih sering menggunakan quizzes ya untuk melakukan asesmen ke siswa saya biasanya sebelumnya. Mungkin untuk quizzesnya ini bisa kita mainkan hari ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mungkin menyediakan, silakan bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone ya. Silakan. Ya, kita tes sekarang. Bisa. Nanti pas kodenya mungkin kelihatan di sini. Untuk linknya saya kirim di WA. Silakan Bapak Ibu klik link tersebut ya. Jika diarahkan untuk menginstal aplikasi sebaiknya jangan gitu. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab lewat Google Chrome langsung ya. Untuk passcode-nya itu ya ada di sini. Setelah Ibu menginput nama nanti silakan dimasukkan kodenya ini ya. Ada 99, 3, 2 dan 99. Ya ini ada sudah peserta satu masuk ya. Bisa dicek sendiri. Kemudian ada lagi tambahan peserta Pak Sumanadi, kemudian Bu Salama, kemudian Bapak Kepala Sekolah. Ya harusnya kalau materinya tadi Bapak Ibu dengarkan dengan baik, harusnya bisa menjawab soalnya ini ya, harusnya. Ya baru 9 peserta ya, total di ruangan ini berapa orang? Silakan Bapak Ibu, ya ramaikan. Mungkin yang ini ada yang memasukkan kodenya ini. Oh iya, nanti. Yang penting sudah ikut. Ya baru 10 orang sementara ya. Untuk soalnya ini saya buat cuma 10 ya, dan nilainya juga 1 poin gitu. Karena terus terang kemarin juga saya kecepatan membuat ini soalnya ya. Bagaimana Niki? Apa saya mulai saja dengan 10 orang? Belum, sabar. Belum ya, saya tunggu lebih dulu. Ada tambah lagi Pak Suci di sini. Saya belum. Biar sukses tanggal 21. Ya ada Bu Teta lagi tambahannya ini. Sudah ya, Bu Dewi. Lanjut.
Lanjut Pak. Ini 20 menit lebih nih. Kenyang ya dan pakai tripod. Ya, ada tambahan tak lagi lagi. Stop, ini pakainya rekor. Apa dana? Ya, ada pertanyaan dulu. Pas coba jadi stop. Langsung saya mulai ya. Ya, cukupkan saja. Ya, terusnya saya mulai. Jadi untuk waktunya ya, mohon maaf kembali saya jelaskan untuk waktunya itu per soal nanti ada 1 menit waktunya ya. Kalau Bapak Ibu tidak menjawab otomatis ya jawabannya salah ya. Jadi waktunya 1 menit, mohon dipilih jawaban yang paling tepat ya, antara 4 jawaban ya. Betul paling banyak Hadiah ya. Gitu sih. Hadiahnya sepeda motor. Hadiahnya menyusul nanti Bapak Ibu. Silakan sudah mulai ya. Ya di sini langsung kelihatan ya rankingnya gitu. Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Saya lihat ya ini ahli IT-nya ya nomor 1 ya Pak Sumanadi sementara. Kemudian diikuti oleh Bu Salamah dan Bu Suci kayaknya. Ya masih ranking 3 ya. Nanti di akhir kita lihat rankingnya ya siapa yang paling menyimak tadi ya penyampaian dari Bu Sukasih ya. Mungkin saya sampaikan yang ranking atas saja nanti yang 3 besar saja. Ya masih belum tergeser ya Pak Sumanadi ya. Ya kemungkinan disalib sama Bu Salamah ya. Sementara Bu Salamah ini belum ada yang salah jawabannya. Ya Bu Karniwi juga belum ada yang salah jawabannya. Semuanya benar ya. Sementara nah, Bu Salamah akhirnya ada yang salah ini. Ya salah satu. Pak Sumanadi terus yang terdepan ya, nggak mau digeser ini ranking 1-nya ini. Nah ini senior kita Pak Jiwo sudah mulai merangsek di posisi 4 ini. Ini kan? Bukan ini yang jawab dulu lah 1 menit lah ya waktu nih. Memulai. Perangkat pembaca. Oh Pak Sumanadi ranking 1 ya, nggak mungkin dia memanfaatkan item yang ada di gamenya ya. Sinyalnya ya. Ya, sudah ada 2 orang ya, yang sudah menyelesaikan. Ada Pak Sumanadi di ranking 1 ya, kemungkinan tidak disalib ya karena waktunya paling cepat ya menjawab dan semuanya benar ya. Kemudian yang ranking kedua ada Bu Salamah. Sementara Pak Kepala Sekolah ya posisi ketiga ya. Ya, untuk poinnya mungkin beda tipis ya antara Bapak Ibu. Ya, ini mungkin hanya sekedar istilahnya hiburan ya untuk siang ini ya. Sinyal mana ya? Silakan Bapak Ibu bertepuk tangan dulu. Baik, mungkin saya akhiri saja ya untuk bisnisnya ya. Maaf ya. Jadi ya dulu saya sering atau bahkan akhir-akhir ini sering menggunakan aplikasi ini ya. Beberapa sekolah itu masih gini
istilahnya siswanya itu antusias ya, Bagaimana pengamatan menjawab soal dengan cara pengalaman seperti kita, ini gitu. Dan hasilnya juga langsung kelihatan nanti ya, siapa yang ranking 1, kemudian nilai yang paling besar gitu. Ada yang tidak lulus dengan KKM-nya ya. Ya, di sini mungkin bisa kelihatan nanti hasilnya ya. Atau dicek langsung di aplikasinya. Kalau ibu sudah punya aplikasi Quizizz itu, nanti langsung dikirim ya hasilnya itu. Bisa di-download dalam bentuk Excel juga. Jadi kalau menurut saya sih recommended menggunakan aplikasi ini untuk asesmen ya. Mungkin demikian dari kelompok kami ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Sugasi. Iya. Demikian presentasi dari kelompok kami yaitu materi pelajaran informatika. Nah, demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian atau pengucapan saya yang kurang di dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.